Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Mawarni dengan NIM 19060053. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya yaitu kelompok 8 mata kuliah magang matematika, kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari model pembelajaran inquiry learning dan discovery learning, juga langkah-langkah pembelajaran di kelas. Oke, anggota kami yaitu yang pertama ada Bu Asri, Bu Gina, Bu Mamai, dan Bu Rina. Oke, kita lanjut saja dengan pengertian dari inquiry learning. Jadi, model pembelajaran inquiry learning adalah suatu model pembelajaran yang menekankan siswa untuk berperan aktif dalam penyelidikan, kemudian peserta didik merumuskan masalahnya dan menemukan hipotesisnya sendiri. Nah, sedangkan discovery learning adalah sebuah model pembelajaran di mana siswa dituntut untuk memahami penyelidikan yang telah mereka lakukan. Nah, adapun persamaan dari inquiry learning dan discovery learning yaitu kedua mode pembelajaran ini menekankan pada masalah kontekstual dan aktivitas penyelidikan. Nah, sedangkan perbedaan dari kedua pembelajaran ini yaitu model pembelajaran inquiry learning melakukan penyelidikan atau menemukan permasalahannya sendiri, sedangkan recovery learning permasalahannya direkayasa oleh guru. Adapun sintaks dari keduanya yaitu untuk inquiry learning yang pertama itu ada tahapan orientasi atau pengenalan, yang kedua adalah merumuskan masalah, jadi siswa merumuskan masalahnya sendiri, juga setelah itu yang ketiga tahapannya itu merumuskan hipotesis, kemudian ada pengumpulan data. Nah, yang selanjutnya itu menguji hipotesis dan terakhir menarik kesimpulan. Nah, sedangkan discovery learning sintaksnya atau langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu ada stimulasi atau pemberian rangsangan kepada siswa, dan yang selanjutnya adalah problem statement atau mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau data collection, dan yang keempat adalah data processing atau pengolahan data, dan yang selanjutnya tahapan kelima yaitu verifikasi atau pembuktian. Nah, yang terakhir adalah generalization atau menarik kesimpulan. Mungkin itu saja mengenai sintaks, mengenai pengertian dari kedua mode pembelajaran ini. Selanjutnya kita paparkan oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama oleh Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Delina dengan NIM 19060113 dari kelas B4 akan coba memaparkan untuk RPP Inquiry. Nah, semoga video ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam mengajar nanti di kelas. Nah, yang akan saya terangkan sekarang itu adalah tentang materi kelas 4, yaitu bangun datar, diantaranya persegi, persegi panjang, dan segitiga. Seperti biasa ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita mengajar, salah satunya di pertama-tama guru masuk ke kelas, lalu memberikan salam, mengabsen siswanya. Lalu setelah itu guru memberikan apresiasi seperti biasa. Jadi apresiasinya itu nanti pertanyaan yang akan mengacu pada pembelajaran hari ini. Contohnya kalau tentang persegi panjang, persegi dan segitiga, jadi guru akan bertanya, apa sih persegi panjang itu, apa sih segitiga itu, dan apa sih persegi itu. Nah, nanti siswa juga akan ditanya, misalkan kalian tahu nggak di kelas ini yang merupakan atau benda yang mirip seperti segitiga, benda yang mirip persegi, atau benda yang mirip persegi panjang. Nah, nanti setelah siswa mencari sendiri, siswa akan ditanya ada berapa sisi dari masing-masing bangun datar tersebut. Nah, dalam kegiatan inti, siswa itu akan ditugaskan apa sih persegi itu. Jadi nanti akan ada seperti LKS seperti itu. Jadi siswa akan menyebutkan apa itu segitiga, apa itu persegi dan persegi panjang. Lalu
Siswa juga akan disuruh untuk mencatat ada berapakah sisinya, lalu juga akan menyebutkan apa perbedaan dari ketiga bangun darat tersebut, dan siswa akan menuliskan jawaban sementara. Nah, lalu ada fase pencarian data. Jadi guru itu akan membagi siswa menjadi kelompok kecil 6-7 orang. Nah, nanti siswa bisa mencari di buku sumber apa tentang pengertian persegi panjang, itu bisa ya. Lalu siswa akan menggunakan alat peraga yang disediakan guru. Nah, alat peraganya itu bisa macam-macam, bisa kertas seperti ini. Nanti jadi siswa tinggal mencari ini sisinya berapa, luasnya seperti apa, rumusnya. Nah, kalau untuk rumusnya kan ini ada dua, ini ya, ada panjang dan lebar, berarti panjang dikali lebar seperti itu. Sedangkan ini rumusnya nanti sisinya ada 4, tapi rumus untuk luasnya dari sisi kali sisi. Nah, yang ini setengah alas kaki tinggi, nanti siswa bisa mencari data sendiri seperti itu. Nah, lalu nanti akan diberikan LKS juga, itu untuk melatih disiplin dan tanggung jawab dari siswa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamai Fatimah dengan NIM 19060087. Di sini saya akan memaparkan fase keempat, yaitu menguji jawaban sementara. Nah, nomor 1, masing-masing kelompok menyampaikan hasil kerja mereka di depan kelas atau menuliskan pada papan tulis. Yang kedua, guru bersama siswa mencocokkan hasil kerja kelompok dengan jawaban sementara yang diajukan pada awal pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru menunjukkan benda yang bentuknya persegi panjang, seperti guru menunjukkan mistar yang bentuknya persegi panjang, dan guru juga menunjukkan benda yang berbentuk persegi seperti kertas warna yang bentuknya persegi. Nah, nomor 3, guru bersama siswa memperhatikan kebenaran hasil kerja kelompok dan jawaban sementara. Nah, nomor 4, guru memberi penguatan untuk kelompok yang hasil kerjanya telah benar, yaitu memberikan A+ kepada mereka, dan memotivasi kelompok yang masih kurang, yaitu dengan cara memberi semangat dan mencari di mana letak kekurangan dari kerja mereka. Nah, kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup, fase kelima, yaitu menarik kesimpulan. Guru bersama siswa merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Contoh, kita menyimpulkan bahwa ada perbedaan persegi panjang dan persegi, yaitu kalau persegi panjang hanya memiliki 2 sisi yang sama dan persegi memiliki 4 sisi yang sama. Nah, yang keduanya, guru melaksanakan evaluasi untuk menguji pemahaman siswa, yaitu guru menanyakan kembali tentang pelajaran yang telah mereka pelajari pada hari itu. Nah, yang ketiga, guru menyampaikan rancangan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nah, sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Gina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nur Hidayati dari kelas B4 2019 dengan NIM 1960385. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan penerapan model discovery learning dalam materi bangun ruang kelas 4. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru untuk mengaplikasikannya di kelas dan dapat mengembangkan model pembelajaran ini menjadi lebih baik lagi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam model pembelajaran discovery learning. Seperti yang biasa kita lakukan, kita masuk ke kelas, kita awali dengan kegiatan pendahuluan seperti menyapa, salam kepada anak-anak, berdoa sebagai bentuk penerapan karakter, apresiasi guna mengaitkan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan pembelajaran yang terkait. Dan jangan lupa selalu memberikan motivasi kepada peserta didik kita agar menjadi anak-anak yang hebat, luar biasa, siap menerima informasi terbaru, dan berikan informasi tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang kita masuk ke dalam tahap kegiatan inti. Dalam model ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah pemberian rangsangan dan stimulasi. Menstimulasi anak-anak dengan berbagai macam informasi yang akan diberikan kepada anak-anak. Contoh, hari ini di kelas 4 kita akan belajar tentang bangun ruang. Maka dalam pemberian rangsangan bangun ruang ditunjukkan benda-benda konkret yang ada di sekitar. Seperti misalnya, oke anak-anak, coba lihat kemari. Bentuk apa ini? Iya, benar. Bentuknya seperti persegi panjang, namun lebih tebal, memiliki ruang
Ya, betul. Jadi benda ini dapat kita sebut dengan balok karena bentuknya seperti persegi panjang dan memiliki banyak ruangnya ya. Kita bisa lihat, amati. Setelah memberikan benda yang konkret, biarkan anak-anak mengamati, mengobservasi apa yang kita lakukan, atau anak-anak cari sendiri dari teks yang kita sediakan. Selanjutnya, kita bagi kelompok yang biasanya setiap kelompok itu dibagi menjadi 4 orang. Setiap kelompok dibagikan lembar kerja siswa 1 tentang mengelompokkan benda yang sesuai dengan bangun ruang dan dibimbing langsung oleh gurunya. Perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi LKS 1. Dan setelah itu, ketua kelompok diminta maju ke depan untuk mengambil undian yang berisi nama bangun ruang yang didiskusikan untuk pembelajaran hari ini. Jika sudah mendapatkan nama bangun ruang yang akan didiskusikan, ketua kelompok diminta mengambil media konkret yang sesuai dengan undian, lalu mengerjakan LKS 2 yang dibagikan guru kepada masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Kurniawati, NIM 19060429. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran atau sintak pada model pembelajaran Discovery Learning. Pada langkah kedua ini adalah identifikasi masalah, di mana guru meminta siswa untuk mengerjakan lembar kerja siswa yang telah didapat oleh masing-masing kelompok. Adalah langkah yang ketiga, yaitu pengumpulan data atau data collection. Setelah siswa berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, lalu mengamati, langkah yang ketiga ini adalah pengumpulan data, di mana guru meminta siswa untuk menuliskan sifat-sifat bangun ruang pada manila yang di dalamnya terdapat kolom sesuai nama bangun yang didapat di masing-masing kelompok. Langkah keempat, yaitu pengolahan data atau processing data. Di dalam pengolahan data, perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya bersama kelompoknya masing-masing. Siswa diminta untuk menempel manila yang telah digambarnya sesuai bangun ruang yang telah didapatnya di masing-masing kelompok. Siswa diminta untuk menempel manila yang telah ditulis sifat-sifat bangun ruangnya pada kolom sesuai nama bangun yang didapat masing-masing kelompok. Pengolahan data, langkah yang selanjutnya adalah pembuktian atau verification. Perwakilan dari kelompok diminta untuk menjelaskan kepada teman sekelasnya tentang sifat-sifat bangun ruang yang didapat dari tiap kelompok dengan menunjukkan sifat bangun ruang yang ada pada benda konkret. Setelah pembuktian, langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalization. Siswa dengan guru menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siswa diberi umpan balik tentang materi yang telah dipelajari atau penguatan. Sekian video mengenai model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran discovery learning. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.